Terima kasih Pak Datua, para senior. Saya ingin memulai dengan membantah apa yang disampaikan Pak SBY terlebih dahulu. Di Tata Surya ini ternyata di tahun 2011 ilmuwan NASA menemukan melalui Kepler ya, sebuah planet yang punya dua matahari. Makanya dinamakan Kepler 16b gitu ya. Tapi Pak SBY benar bahwa di planet yang punya dua matahari itu tidak ada kehidupan. Kurang lebih itu untuk mengantarkan kita bahwa dalam sistem presidensial memang tidak dikenal dua matahari. Saya ingin mulai juga dengan bercerita sejarah sistem presidensial ini. Perdebatan soal 2 presiden, 3 presiden itu perdebatan lampau sebenarnya. Salah satu pendiri bangsa Amerika namanya James Wilson mengusulkan bahwa sistem kita ini tidak mungkin tidak dipimpin oleh satu orang tunggal. Unitary presidency sistemnya. Presiden tunggal. Ada banyak yang membantah, terutama Kongres. Kongres kan merasa tidak nyaman ya. Secara politik ada tampuk sentral kekuasaan yang bernama presiden. Banyaklah perdebatannya, bahkan kalau dibahas kajian-kajian terbaru, ada juga yang mengusulkan kayaknya model presidensial itu harus ada 2 presiden. Begitu ya. Misalnya David Oren Leach yang menceritakan harus ada 2-3 orang begitu ya, agar bisa berbagi kekuasaan begitu ya. Kolektif. Tetapi kalau kita runut di dalam naskah pembahasan konstitusi Amerika soal sistem presidensial, Alexander Hamilton sudah bilang tidak mungkin akan ada negara berjalan dengan benar dalam sistem kita ini kalau tidak dipimpin oleh satu orang presiden. Nah, selalu di dalam drama politik ya, gagasan-gagasan ini tidak terlalu dibaca dengan baik dan seringkali kepentingan politik jauh lebih meluas dari itu. Kita bisa lihatlah di dalam tata surya bernegara kita ini, ada yang sudah lengser ke Prabon menjadi presiden, tapi selalu tampil di pemberitaan tak berhenti-berhenti. 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada mantan presiden yang tiap hari harus terpaksa dibaca oleh Bang Sangganda Nenggolan muncul di TV. Ada soal motor gede lah, ya. Ada soal wisata Jokowi lah, ada soal sekolah pimpinan menengah kepolisian yang datang lah, ada yang mengaku bos. Jadi bukan mantan bos, tapi eksplisit menyebut masih bos saya. Apa imajinasi yang bisa kita pikirkan dari pernyataan ini? Ada orang yang masih mengakui selevel menteri, orang yang menjadi bosnya. Padahal secara konstitusional, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden yang sedang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Dia bisa dilantik, bisa diberhentikan, bertanggung jawab kepada presiden yang berkuasa. Tiba-tiba dengan konsep penghormatan tunggal, ya, pengabdian tunggal kepada presiden, ada menteri yang berani bilang mantan presiden, he is still my boss. Wah, itu berani sekali itu menteri. Kecuali memang ada orang yang bertindak bahwa dia harus dianggap masih bos para menteri ini. Nah, ini problematika kalau saya lihat ya dari hari-hari ya, 6 bulan, coba cek Bang Ganda nanti di pemberitaan, persentase pemberitaan soal Joko Widodo, baik yang dimunculkan oleh anak buah, mantan anak buahnya, maupun pemberitaan, maupun ulah dari Presiden Jokowi sendiri.
Contoh ulah Presiden Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah palsu. Berita lagi soal Pak Presiden Jokowi. 6 bulan banyak sekali soal berita Pak Presiden Jokowi. Nah ini di titik tertentu karena hukum tata negara juga harus menganalisa gerak dan langkah politik. Ada upaya matahari lain terbit di dalam ruang tata surya ketatanegaraan kita. Dan harus diingat pesan Pak Prabowo tadi yang dibenarkan oleh ilmuwan NASA, tidak ada planet yang bisa long lasting kalau kemudian ada 2 tata surya. Saya mau menurunkan analogi ya. Dalam sebuah kapal, saya pernah menulis di Tempo, judulnya Satu Kapal Dua Nahkoda. Kurang lebih ceritanya, tidak akan ada kapal negara yang mampu berlayar maksimal ya, kalau kemudian dipimpin oleh 2 nahkoda. Coba contoh, mana ada kapal yang punya 2 nahkoda? Kalau nahkoda pasti ada ko-nahkodanya, kurang lebih begitu ya. Bahkan bus saja yang supir-supir itu, nggak ada kemudian supir kecuali supir cadangan, wakil menteri itu. Supir utama ya 1. Bayangkan kalau lebih tinggi dari itu pesawat negara ya. Kalau kemudian bosnya 2 pilot itu, ancamannya adalah para penumpang dari sebuah negara. Saya tidak terbayang kalau negara kita dipimpin oleh 2 presiden yang punya ambisi yang sama. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan matahari ini ingin terus terbit, padahal harus sudah tenggelam? Saya menduga beberapa hal. Dan itu perlu kita simak hati-hati agar tradisi ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan baik. Harus ada mantan presiden menghormati presidennya. Saya melihat misalnya Pak Presiden Jokowi, ini jangan salah paham ya, dalam tradisi ketatanegaraan penghormatan kepada mantan presiden tetap disebut sebagai presiden. Supaya dia sadar diri, dia ini level negarawan, tidak boleh lagi dia bertindak kekanak-kanakan penuh ambisi untuk terus muncul. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu pernah menjadi presiden dan dia harus menunjukkan sifat negarawannya. Maka tradisinya tetap dipanggil sebagai presiden. Nah Pak Presiden Joko Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga dengan anak beliau yang disukai oleh Bang Rocky. Ya. Karena pernah minta nasihat kan. Tapi kayaknya nasihatnya nggak didengar kalau sekarang ya. Ada kekhawatiran luar biasa. Mas Gibran, Mas Wapres ya, atau kalau kita lihat, jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal. Ini tanpa merusak penghormatan personal saya kepada Mas Gibran. Saya ambil contoh ya, bagaimana publik bisa yakin dengan sosok Mas Gibran kalau dia bicara soal bonus demografi dengan baik ya, itu pakai teks atau tanpa teks saya tidak terlalu mengetahui. Tapi dalam praktik lapangan beliau kemudian jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, mendatangi tukang cukur, cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya. Itu kayaknya nggak cocok dengan cerita bonus demografi, kekuatan ekonomi baru dan lain-lain. Datang kepada teman-teman siswi, kasih make up dan lain-lain. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik. Itu jadi berat bagi Mas Gibran. Bagi saya ini juga disadari oleh Presiden Joko Widodo bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Orang walaupun muda ya, selevel Syahrir begitu ya, tampil dalam. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini tadi juga sudah jelas kita dengarkan penyampaian dari Bung Ferry Amsari ya terkait Menteri Kabinet Merah Putih yang mungkin juga
Eh, Beberapa minggu yang lalu ada menteri yang berkunjung ke tempat kediaman Pak Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ya. Dan ada yang mengatakan ini masih bos saya, Jokowi masih bos saya, dan lain-lain ya. Jadi ini menjadi sebuah pro dan kontra, dan kemudian ada berbagai pengamat politik ya mengatakan bahwa ini perlu dipertanyakan nih loyalitasnya kepada siapa, dan apa namanya, kepada Prabowo, kepada Pak Jokowi, atau memang loyal kedua-duanya gitu ya. Dan itu yang menjadi tanda tanya yang sering sekali kita dengarkan. Nah, di sini saya tidak terlalu jauh mengulas ke sana ya. Di sini coba kita lihat. Gibran mau meniru Deddy Mulyadi, beda level gubernur Jabar, pejabat asli alam. Dihina saya diam, difitnah saya diam, dicaci saya diam, tapi jika saya disuruh berhenti berbohong, saya akan lawan. Nah, kok bisa gitu ya? Wajar menteri masih menyebut bos ya. Wong presidennya aja teriak hidup Jokowi ya. Terus harus memang harus menteri bilang bos kepada mantan presiden gitu ya. Tapi nggak tahu juga lah ya, barangkali bercanda atau apa gitu ya. Tapi ya sebagai pejabat ya tentu ya tidak boleh asal-asalan mengeluarkan pernyataan. Barangkali ada yang mendengar, bakal jadi perdebatan juga gitu ya, pembahasan juga, dan tanda tanya juga seperti itu. Kemudian Jokowi itu orang yang paling tidak tahu malu, nggak pantas dihormati, harusnya letakkan jabatan tanpa cawe-cawe lagi, hingga timbul simpati dari masyarakat secara alami. Ini monyet-monyet tampil terus. Emang dia bilang dia masih bosku, digaji atau dapat duit gitu tuh menteri X. Jadi ingat film 30 vote jadi menteri kalau RT 17 dan RT 24 menang. Jadi Simul menghadap anaknya ke istana pasti gempar lagi dah. Fakta memang demikian. Lalu akankah Jokowi sadar diri? Simpel saja. Jika ingin dirinya dihargai, lengser ke apa nih? Lengser ke Prabowo atau apa nih? Adalah jaga martabat diri. Seperti ex presiden lainnya, jika masih terus berulang malah justru menjatuhkan dirinya, apalagi cap pembohong dengan topik SMK dan uang 11.000 triliun cukup nyata. Begini Mas Ferry, yang menang di Pilpres Prabowo, presidennya Jokowi, Gibran Wapres gitu menilainya. Ini kan juga soal isu matahari kembar juga kalau nggak salah teman-teman ya. Kemudian demokrasi kita bermuatan demokrasi ketimuran. Ingat sopan santun, profesor dan akademisi yang menganut demokrasi bebas sebebas-bebasnya, sejatinya duri dalam daging. Mereka pengerongrong, pemecah belah bangsa dengan lisannya. Para profesor dan akademisi yang demikian patut diwaspadai. Apa gunanya negara NKRI ada hukum tapi maunya bebas sebebas-bebasnya? Ya nggak boleh gitu dong ya. Penegakan hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya teman-teman ya. Itu hal mudah saja kalau Pak Prabowo merasa sebagai presiden, yang menteri-menteri loyalis Jokowi segera dicopot. Nah, jadi memang banyak sekali saya baca-baca komentar bahwa orang-orangnya Pak Jokowi di kementerian itu ya dicopot saja lah, diganti gitu ya. Banyak sekali komentar-komentar yang saya temukan seperti itu, apalagi yang masih loyal kepada Pak Jokowi gitu ya. Makanya ada isu matahari kembar, ini presidennya siapa nih gitu ya. Jangan-jangan ada 2 matahari lagi ya, kan itu isunya kemarin. Apakah mungkin karena sudah ada perjanjian atau kesepakatan misterius ya, jangka apa nih, atau jangka panjang tapi belum selesai langkah-langkahnya dan khawatir terputus, nggak tercapai tujuannya, sehingga matahari yang harus sudah tenggelam tapi nggak mau tenggelam. Masuk akal ya. Coba
Karena presidennya adalah pilihan Jokowi, maka presidennya harus tunduk sama. Yang nggak bisa juga gitu dong. Kan rakyat yang memilih. Memang ya kita akui, Pak Jokowi secara terang-terangan juga mendukung gitu ya, tetapi ya itu kan pilihan rakyat. Ya nggak boleh juga dong tunduk-tunduk seperti itu. Dan saya rasa Pak Prabowo pun nggak bakal bisa tunduk. Memang Pak Jokowi punya kekuasaan kan tidak lagi ya. Lagian ngapain tunduk sama manusia gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga lah ya, itu kan penilaian Anda. Prabowo sendiri yang mengatakan dan dia bilang hidup Jokowi. Jadi di sini yang salah ya Prabowo dan pemilihnya, bukan Jokowi. Jadi banyak sekali di sini ya penilaian-penilaian teman-teman kita ya. Ini yang terakhir nih. Sangat percuma kita semua membicarakan ini panjang lebar jika bos yang sekarang bidek dan mau memberi sanksi tegas terhadap anak buah yang tak menghargai dirinya sebagai bos barunya. Harga dirinya dikalahkan dengan terciptanya kasus-kasus besar yang mungkin melibatkan dirinya di pusaran itu. Mungkin Anda punya pendapat lain. Ini ya dari saya itu saja. Terima kasih. Silahkan sampaikan komentar Anda di video ini. Lain kali kita akan membahas video lebih dalam lagi ya. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.